setiap orang yang kita baca tadi terjemahan Indonesia Modern Bible. Dalam segala keadaan hendaklah mengucap syukur. Kalau Alkitab berkata segala keadaan, apakah dalam keadaan baik saja kita mengucap syukur? Tidak, saudara. Kalau mengucap syukur dalam keadaan yang baik, kita mengucap syukur dalam keadaan sedang banyak uang. Kalau kita mengucap syukur sedang keluarga kita akur-akur saja, rukun-rukun saja, itu biasa, saudara. Kita mengucap syukur dalam keadaan punya berbagai fasilitas, ada mobil, ada rumah, itu biasa. Tapi yang tidak biasa, yang luar biasa adalah ketika kita mengucap syukur saat rumah saudara kebanjiran. Bisa nggak? Saudara mengucap syukur saat uang saudara ditipu ratusan juta, misalkan. Bisa nggak? Saudara mengucap syukur saat anak-anak saudara kena narkoba. Bisa nggak? Saudara mengucap syukur ketika suamimu, istrimu tidak bersamamu lagi. Bisa nggak? Banyak kali, seringkali kita susah mengucap syukur di dalam keadaan yang tidak baik. Kalau mengucap syukur ketika kita sedang baik-baik saja, itu biasa. Tetapi ketika mengucap syukur ketika salah satu anggota keluarga orang yang kita cintai dipanggil Tuhan, seperti halnya almarhumah Ibu Marica Wijaya sudah tidak bersama-sama dengan kita lagi, dan kita bisa bersyukur, bukan senang, bukan mengucap syukur dalam arti senang ya, sudah tidak ada dia, bukan begitu maksudnya. Artinya kita kehilangan, kita sedih, tetapi puji Tuhan, rumahnya beliau sudah jadi di sana. Rumahnya di surga sudah jadi. Nah sekarang kita yang belum dipanggil Tuhan, kita yang masih ada di dunia ini, berarti rumah kita belum jadi. Ya, jadi nggak usah buru-buru dulu. Ya, kita melakukan apa yang kita bisa lakukan hari ini. Seringkali saya menjumpai banyak orang pusing, bagaimana nanti cara saya mati. Tuhan, nanti kalau mati, aku maunya gini deh, ya di rumah Tuhan, lagi ke gereja, lagi doa, mungkin di dalam kamar. Ya tahu-tahu saya hilang, saya dipanggil Tuhan. Saudara, memang kita bisa berdoa, minta sama Tuhan, kalau bisa dipanggil Tuhan dengan cara yang baik, bisa. Tapi jangan sampai kita dipanggil Tuhan dengan cara tidak baik. Artinya apa? Saat bikin dosa. Wah ini, saudara, umumnya manusia saat hidup diceritain jelek, betul ya? Umumnya manusia kan kayak gitu toh. Saat orangnya masih hidup diceritain jelek. Tapi giliran orangnya sudah nggak ada, wih, baiknya semua diceritain. Dulu ya, ada dia ya. Wah, dulu begini, baiknya semua. Kalau hidup digosipin di belakang, ya. Nah itu manusia, saudara. Tetapi saya percaya semua kita di tempat ini menyadari ketidaksempurnaan semua orang. Saya nggak sempurna. Setiap saudara juga tidak sempurna. Nah, karena saya dan saudara tidak sempurna, kita perlu mengucap syukur. Mengucap syukur atas ketidaksempurnaan kita. Bisa nggak? Ketika engkau tidak memiliki apa-apa, mengucap syukur. Ketika engkau melihat yang lain kok naik mobil, saudara belum punya mobil, naik motor, mengucap syukur. Ketika saudara melihat yang lain naik motor, saudara jalan kaki, mengucap syukur.
Dan ini yang Tuhan mau, saudara. Ketidaksempurnaan kita hendaklah melalui ketidaksempurnaan itu kita mengucap syukur. Karena apa? Kita bisa mengucap syukur sebenarnya karena saya dan saudara memandang Yesus. Itu loh maksudnya. Sebagai anak Tuhan, ketika mengalami keadaan yang dirasa nggak baik, bukan mengeluh, tapi ayo angkat doa, ucapan syukur kita. Loh, dengan doa yang mengandung ucapan syukur itulah mengubah keadaanmu yang tidak baik menjadi baik. Ketika akan hujan, naik motor tadi, saya mau kehujanan, tapi saya doa, Tuhan, jangan sampai hujan. Saya nggak punya jas hujan, nggak punya, saudara, betul-betul nggak punya. Bukan nggak bawa, nggak punya, saudara. Bukan nggak mampu beli, males beli. Memang nggak pengen kalau hujan naik motor, nggak pengen gitu. Lebih baik kalau sudah terlanjur naik motor, kena hujan ya hujan-hujanan. Saya daripada harus ribet lagi, ya maaf gitu, saya orangnya kurang suka yang ribet-ribet gitu. Ya kalau hujan ya sudah jalan aja terus sampai rumah, basah nanti mandi, selesai. Tapi kan kita bisa punya pilihan. Kenapa kita nggak memilih berdoa, ya dalam nama Yesus hujan nggak berhenti, hujan tidak turun, berhenti, stop, awan tebal, stop, ya jangan sampai hujan. Maka tadi doa saya, terserah Tuhan, pokoknya saya tiba di rumah nggak hujan. Kalau setelah saya tiba di rumah hujan, silakan. Siapa tahu ketika saya doa itu ternyata ada orang lain yang berdoa, jangan hujan ya. Saya sudah sampai di rumah, yang lain mungkin masih ada di jalan, doanya yang lain lebih kencang lagi, ya terserah, saudara. Artinya gini loh, saudara, setiap kita ini punya iman. Saya dan saudara di dalam Kristus Yesus. Yang memberikan benih iman itu adalah Yesus. Yang menumbuhkan iman kita siapa? Yesus. Melalui apa? Ibadah semacam ini. Dengan ibadah semacam ini, iman kita semakin bertumbuh, saudara. Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Jadi rohani kita, iman kita bertumbuh karena saya dan saudara mendengar firman Tuhan. Ya, kita mendengar firman Tuhan. Jadi mendengar firman Tuhan semacam ini adalah baik, membuat kita semakin semangat, membuat kita semakin bertumbuh di dalam iman, membuat kita semakin mengandalkan Tuhan dalam segala kekurangan kelemahan kita. Kita tidak putus asa. Dalam segala kelemahan kekurangan kita tidak mudah mengeluh, tetapi mengganti dengan kata-kata ucapan syukur. Orang tua saya dulu didik saya gini, papa saya terutama. Saya namanya Yohanes, panggilannya Han. Nama kecil saya Han. Han, kalau mau butuh sesuatu, jangan pernah sesekali minta sama orang lain ya. Itu didikan orang tua saya. Kalau kamu butuh sesuatu, bilang sama papa mama. Kayak papa mamamu nggak bisa mencukupkan kebutuhanmu saja, bikin malu. Itu didikan orang tua saya kepada saya. Jadi dari kecil sampai sekarang saya terdidik nggak pernah minta-minta, nggak pernah minta-minta. Ya, jadi tetapi orang tua saya juga mendidik dengan hal yang lain. Apalagi kalau dikasih orang bilang apa, dulu kan gitu kan kalau masih kecil. Ya saudara, saya percaya semua anak-anak saudara, kalau saudara punya anak kan dididik gitu. Om, tante tadi kasih permen, bilang apa? Terima kasih om, terima kasih tante, terima kasih Ai, susu, terima kasih Ama. Ya, itu didikan. Ya, didikan saya, orang tua saya kepada saya. Lalu orang tua saya katakan gini, kalau kamu saat diberi tahu berterima kasih, kamu akan diberi lagi. Itu ayah saya, orang tua saya. Ketika kamu diberikan sesuatu, kamu tahu berterima kasih, kamu akan diberi lagi, diberi lagi, diberi lagi.
Itu kalau manusia dengan manusia. Bagaimana kalau kita, saya, saudara dengan Tuhan? Ketika engkau belum menerima sesuatu, engkau berkata, Tuhan, terima kasih. Doamu belum dijawab, Tuhan, terima kasih. Ketika engkau menginginkan sesuatu, engkau berkata, Tuhan, terima kasih. Tidak sebentar, Tuhan. Saya punya 2 anak, usia 10 tahun dan 9 tahun. Lalu anak-anak saya mungkin pernah saya janji, contoh sepeda gitu ya. Sepeda, saya belum belikan sepeda, tapi anak saya datang kepada saya, Papi, ya mereka kalau panggil saya Papi bukan Papa. Papi, terima kasih buat sepedanya. Saya belum belikan ini, saya belum belikan sepeda. Tapi kenapa mereka datang kepada saya dan berkata terima kasih? Hati saya mulai terganggu sebagai seorang ayah. Betul? Saudara pernah merasakan? Ya toh, yang pertama ketika kita belum memiliki, tapi kita berterima kasih, berterima kasih, berterima kasih. Itu seperti magnet yang ikut kita. Ada magnet yang mau mendekat kepada kita. Tuh, Tuhan mau kita seperti itu, saudara. Agar apa? Semua kita di tempat ini belajar bersyukur kepada Tuhan. Cepat lambat, apa yang saudara doa, apa yang saudara inginkan terjawab, saudara terima, saudara diberkati, saudara yang sakit disembuhkan, yang membutuhkan berkat keuangan Tuhan berkati, ya, yang pengen utangnya lunas Tuhan tolong melunaskan. Wah enak ya. Waktu ngutang nggak pernah tanya Tuhan. Waktu ngutang nggak pernah doa toh. Kadang-kadang gitu manusia. Giliran nggak bisa bayar utang, wah doa kencang sama Tuhan. Tuhan tolong Kak, tolong saya. Ya nggak bisa bayar utang. Waktu mau ngutang nggak berdoa tanya Tuhan, Tuhan boleh nggak saya ngutang? Nggak pernah itu. Tapi giliran nggak bisa bayar utang, waduh, Tuhan disusahkan. Tapi Tuhan kita nggak sejahat kayak kita loh, manusia. Karena manusia itu kan lu baik, gua baik, lu jahat, gua lebih jahat. Itu manusia. Tapi Tuhan enggak. Dulu, sekarang, selamanya Dia tetap baik. Kita benar, kita salah, Dia tetap sayang kita. Dia mengasihi kita. Kasih Yesus tanpa syarat, kasih Yesus tanpa batas. Itulah Yesus. Karena itu biarlah firman Tuhan malam hari ini mengingatkan semua kita, ayo lihat Yesus. Jangan lihat diri kita lagi. Diri kita lemah, diri kita punya kekurangan banyak, diri kita punya banyak hal yang tidak sempurna. Tetapi karena kita melihat Yesus, Yesus yang sempurnakan kita, dan Dia yang menuntut kita untuk bisa bersyukur kepada Tuhan. Amin. Amin. Selalu bersyukur. Keluarga juga mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu
dan dari komunitas Communication Excellency yang telah menyiapkan waktunya hadir di tempat ini. Percaya kita semua telah diberkati Tuhan lewat firman Tuhan, di mana kita harus mengucap syukur dalam segala keadaan. Biar itu menjadi kekuatan buat semua kita dan bagi keluarga Ibu Suwijaya dan Pak Resa, jadi kekuatan sepanjang tahun ini bahkan sampai selama-lamanya. Karena itu saja kami ingin sampaikan. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati.